Shalom umat Tuhan, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah raya di minggu pagi ini. Saya berharap walaupun kita masih ada di rumah masing-masing, tetapi sukacita tidak mengurangi sukacita kita. Saya mau pastikan bahwa Tuhan tetap ada di rumah kita, Tuhan tetap ada di hati kita, dan oleh sebab itu penyertaan Tuhan sempurna juga berlaku dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi sebelumnya kita berdoa. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau sungguh ada di kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Seminggu Engkau telah jaga, lindungi, pelihara kami dengan sempurna. Dan di minggu pagi ini juga kami dipertemukan kembali Tuhan. Walaupun dengan jarak yang terpisah, karena kami masih beribadah secara online. Tetapi kami percaya Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Tuhan ada di hati kami masing-masing. Dan Tuhan juga yang akan memberi kami pemahaman, hikmat di saat ini ketika kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kami semua terbatas, tetapi kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Kami mohon Roh Kudus itulah yang akan menerjemahkan bahasa firman itu bagi setiap kami, sehingga kami mengerti, kami memahami, kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, dan biarkan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap belajar, kami siap diajar saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, saat ini saya akan membicarakan tentang Tuhan ada di rumah kita. Tuhan ada di hati kita. Jadi, walaupun kita ada di rumah masing-masing, saya bilang tadi, saya pastikan tadi bahwa Tuhan ada. Sehingga judul khotbah saya di pagi hari ini, biarkan Dia tinggal di rumah hati kita. Nah, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau misalnya kita menumpang tinggal di orang, ataupun orang lain yang menumpang tinggal di kita, pasti selama proses menumpang itu ada yang namanya memperhatikan. Entah kita memperhatikan, kita sebagai tamu memperhatikan suasana rumah, ataupun tuan rumah yang memperhatikan si tamu itu. Kalau sebagai tamu yang mampir atau menumpang di rumah seseorang, dia akan pastikan bahwa apakah rumah itu bersih, apakah rumah itu terawat, apakah rumah itu ditata dengan baik, walaupun perabotan-perabotannya mungkin sederhana sekali, tetapi kalau ditata dengan baik akan indah kelihatannya. Dia akan berusaha menjadi tuan rumah yang terbaik dari pihak si tuan rumah. Dari pihak si tamu, dia juga akan berusaha menjadi tamu yang baik. Kemudian dia akan bergeser melihat hubungan di antara anggota keluarga. Apakah anggota keluarga itu ada dalam suasana yang baik-baik saja, rukun dan damai, tidak bertengkar, tidak ada salah paham. Walaupun kita tahu menumpang itu bukan tinggal selama-lamanya. Durasi tinggalnya beragam kalau menumpang. Entah jam, entah hari, entah minggu, atau berapapun lamanya kita menumpang di rumah seseorang, akan terjadi yang namanya saling memperhatikan. Sehingga akan tercipta pula penilaian baik dari si tamu maupun dari si tuan rumah. Nah, dari sini
ketika akan berpisah, biasanya tidak hanya ucapan terima kasih saja yang terlontar atau ditinggalkan, karena berusaha menjadi tamu yang baik. Tuan rumah berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Biasanya sebelum berpisah ada kenang-kenangan yang diberikan. Ada hadiah, entah hadiah kecil, entah hadiah besar, tapi biasanya ada hadiah, ada kenang-kenangan, ada oleh-oleh yang ditinggalkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara menumpang dan hadiah, saya ingin kita belajar dari satu kisah yang luar biasa, satu kisah yang inspiratif, satu kisah yang mencerahkan, yang ada di bagian Alkitab. Kita akan baca sama-sama dan bagian Alkitab ini sudah sangat familiar bagi kita. Coba kita lihat. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judulnya Sakeus. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Umat Tuhan, sungguh bacaan kita ini sangat menginspirasi buat saya. Tetapi sebelumnya saya ada satu pertanyaan buat kita semua. Pertanyaannya seperti ini. Kalau kita mendengar kata Sakeus, apa yang ada di benak kita? Apa yang akan muncul di pikiran kita kalau kita mendengar nama Sakeus? Saya yakin, walaupun banyak jawaban yang akan muncul, tetapi dari banyak jawaban itu akan ada kesamaan. Mungkin tanpa berpikir kita akan bilang, Sakeus orang pendek. Dia berusaha ingin melihat Tuhan tapi tidak bisa, dan dia panjat pohon ara. Karena memang dari sejak kita kecil, dan Alkitab juga mengajarkan itu, Sakeus itu orangnya pendek. Dan itu yang terekam dalam benak kita, sehingga ketika kita mendengar tentang Sakeus, itu yang keluar duluan dalam mulut kita. Tetapi kalau kita baca dengan teliti dan berulang-ulang, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Kalau misalnya kisah ini diangkat menjadi satu film, dan memang sudah difilmkan. Kalau kita bikin gerak lambatnya, setiap gerakan Yesus dan gerakan Sakeus itu mengandung cerita tersendiri. Dan cerita itu istimewa. Mungkin hal-hal inilah yang sering kali terlewatkan ketika kita membaca Alkitab. Tetapi hari ini kita akan coba sama-sama. Kita akan lihat lagi bagaimana perjumpaan Yesus dan Sakeus.
Saya mau katakan bahwa blueprint-nya surga atau blueprint-nya Allah atas manusia jelas adalah keselamatan. Dan sebenarnya tujuan utama kisah ini, Sakeus menjadi targetnya Tuhan. Target apa? Target keselamatan tentunya. Saya mau mulai dengan arti dulu dari nama Sakeus. Nama Sakeus ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Zakai, dari akar kata Zaki. Artinya murni, saleh, tulus, suci, tidak bercampur, bersih secara moral, tidak bersalah. Luar biasa arti nama Sakeus. Dan nama Sakeus ini juga biasanya digunakan sejajar dengan kata sadik yang artinya benar. Jadi kalau ada ibu-ibu yang lagi hamil nih, bisa kasih nama anaknya kalau laki-laki Sakeus, karena arti nama ini sungguh luar biasa. Saya sudah katakan tadi artinya. Tetapi ironisnya, arti nama Sakeus ini bertolak belakang atau berbanding terbalik dengan perlakuan yang dia terima dari masyarakat pada waktu itu. Profesi Sakeus, kita semua tahu, Sakeus ini bekerja sebagai pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai. Sebuah jabatan yang tidak sembarangan pada waktu itu. Tetapi jabatan ini juga sekaligus menjadi bahan utama masyarakat Israel membenci semua pemungut cukai. Alkitab bahkan mensejajarkan pemungut cukai ini dengan perempuan sundal. Sehingga ada aturan bagi bangsa Israel, mereka dilarang makan sehidangan dengan pemungut cukai. Jabatan ini yang membuat arti namanya rusak di depan umum. Pemungut cukai adalah sesuatu yang berdosa, yang najis. Yang saya katakan tadi disejajarkan dengan perempuan sundal. Kita bisa baca itu dalam Matius 21 ayat 31. Tetapi nama atau arti dari nama Sakeus ini dipulihkan ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan. Nama baiknya kembali ini hadir. Dia layak lagi menyandang nama ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan proses perjumpaan ini luar biasa, saudara. Itu yang saya tadi bilang, kalau mau direkam secara lambat, diputar secara lambat, adegan demi adegan, gerak-geriknya Sakeus bahkan Tuhan ini luar biasa. Ada cerita di balik setiap gerakan yang ditonjolkan atau ditampilkan oleh Sakeus bahkan Yesus. Kalau ayat 3 bagian akhir, kita menemukan kata pendek. Kita mungkin berasumsi, Alkitab membuli Sakeus. Ada body shaming. Body shaming adalah tindakan mengejek atau menghina dengan mengomentari fisik atau ukuran badan seseorang. Tetapi memang Alkitab bilangnya seperti itu, bukan maksudnya mengejek. Faktanya memang Sakeus ini orangnya pendek. Dan kata pendek ini bisa diterjemahkan dalam dua arti. Pertama,
merujuk kepada kondisi fisiknya Sakeus yang pendek. Alkitab telah menyaksikan itu. Untuk melihat Yesus yang lewat, dia harus naik ke pohon ara supaya bisa melihat Yesus. Tetapi pendek yang kedua, kata pendek yang kedua berarti kiasan. Merujuk kepada orang yang direndahkan, orang yang disingkirkan dan dikucilkan di antara masyarakat atau di komunitasnya. Dan memang semua pemungut cukai termasuk Sakeus disingkirkan, dikucilkan dari komunitas itu. Mereka mendapat perlakuan yang diskriminatif karena profesi mereka sebagai pemungut cukai. Kita balik lagi ke perjumpaan Yesus dan Sakeus. Proses ini bukan suatu kebetulan, saudara. Bukan juga dikatakan iseng-iseng berhadiah. Karena saya bilang tadi menumpang dan hadiah. Proses perjumpaan Yesus dan Sakeus juga bukan iseng-iseng berhadiah. Sakeus bilang, saya nanti akan naik ke pohon saja. Supaya menjadi pusat perhatian, dan ketika Yesus lewat, dia akan berhenti di sini dan dia akan bertemu dengan saya. Walaupun memang itu terjadi. Tetapi tujuan inti dari pertemuan Sakeus dan Yesus adalah keselamatan. Ada gerakan ilahi sehingga membuat Yesus berhenti di bawah pohon. Sorga bertindak waktu itu. Saya menyebut dengan istilah konektivitas ilahi, di mana hati Yesus dan hati Sakeus terkoneksi sehingga membuat langkah kaki Yesus berhenti pas dan tepat di bawah pohon di mana di atasnya ada Sakeus. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus Sakeus? Kenapa bukan orang banyak yang ada di situ? Kenapa bukan salah satu atau salah dua atau salah tiga dari orang banyak yang berkerumun di pinggir jalan? Kenapa harus Sakeus? Apakah karena Sakeus menonjol sendiri ada di atas pohon? Mari kita melihat ayat 3 dan ayat 10. Saya akan bacakan ayat 3 dulu. Ia berusaha, Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada dua kata di ayat 3 dan ayat 10. Ayat 3 mencari, ayat 3 melihat, ayat 10 mencari. Sakeus melihat, Yesus mencari. Dua kata ini menggunakan bahasa Yunani yang sama, yaitu zeteo, yang artinya menyelidiki atau mencari tahu. Jadi melihat dari pihak Sakeus dan mencari dari pihak Tuhan, dari pihak Yesus, digunakan satu kata dalam bahasa Yunani yaitu zeteo, yang artinya mencari tahu atau menyelidiki. Kata ini juga menunjuk pada suatu tindakan yang dilakukan terus-menerus secara kontinu tetapi di masa lampau. Jadi saya bisa katakan, Sakeus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia lebih dulu mengkaji, dia lebih dahulu melakukan riset. Dia melakukan semacam penelitian, mencari tahu segala sesuatu tentang Yesus. Siapa sebenarnya Yesus?
Kalau dari pihak Yesus sudah pasti, bahkan Alkitab berkata, sebelum engkau dikandung ibumu, aku sudah tahu bagaimana engkau dan engkau ada dalam proses dan tujuan yang akan aku tentukan. Tetapi dari pihak Sakeus, sebelum dia ketemu Tuhan, sebelum dia ketemu langsung face to face dengan Yesus, dari proses mendengar, kemudian dia mencari tahu, dia mengkaji, dia melakukan penelitian-penelitian sampai dia dapat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang saya bilang tadi, ada konektivitas ilahi sehingga surga bertindak. Yesus melihat hatinya Sakeus pada waktu itu, yang betul-betul ingin ketemu dengan dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hasil kajian inilah, dari hasil penelitian inilah, sehingga membuat Sakeus bergairah, membuat Sakeus antusias, responnya luar biasa untuk segera bertemu dengan Yesus. Bahkan kalau kita lihat, sebenarnya dia melakukan tindakan yang ekstrim. Dia mempertaruhkan jabatan dan reputasinya dengan naik ke pohon. Seorang Sakeus bukan hanya pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Pasti ada bawahan-bawahannya, ada anak buahnya. Jabatan kalau sekarang mungkin adalah kepala kantor pajak, ya, atau mungkin lebih tinggi sedikit, dirjen pajak, mungkin. Jabatan yang bergengsi bagi pemerintahan Roma yang menjajah Israel pada waktu itu. Saya mencoba memposisikan diri sebagai Sakeus. Ketika tahu siapa Yesus itu, antusias naik ke pohon. Siap melihat bagaimanakah sosok Yesus. Dia mempertaruhkan harga dirinya. Peduli dengan semua itu. Mungkin pikir Sakeus seperti itu. Bodoh amat dengan jabatan. Bodoh amat dengan wibawa. Ini bukan tamu sembarangan, ini bukan orang sembarangan, maaf. Toh reputasi saya juga sudah jelek di mata publik waktu itu. Ngapain saya harus jaim? Kalau saya bisa membahasakan Yesus, karena saya bilang tadi saya mencoba memposisikan Sakeus. Saudara, berapa banyak pejabat yang jaim akhir-akhir ini? Kalau mau ke gereja misalnya, maunya ada di tempat terdepan. Jangankan pejabat, pelayan Tuhan yang katanya pelayan Tuhan. Diundang misalnya ke tempat-tempat yang bukan di tempat pelayanannya. Banyak yang meminta tip yang dan ini bukan rahasia lagi, ini sudah menjadi rahasia umum. Banyak yang katanya artis rohani, tetapi kalau mau diundang harus siapkan hotel bintang berapa, harus siapkan tiket yang tempat duduknya di kelas mana. Sangat menjaga image mereka di hadapan publik. Tapi seorang Sakeus, dia mempertaruhkan semuanya demi ingin bertemu dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya bagaimana? Yesus tidak hanya berhenti di bawah pohon. Ketika dia berhenti, dia melihat ke atas.
Di saat orang banyak memandang Sakeus dengan penuh kebencian, marah, dan mencibir, ada sosok luar biasa yang menatap Sakeus dengan hangat, yang menatap Sakeus dengan tidak mencari celah dan kesalahannya Sakeus, yang menatap Sakeus dengan penuh kasih. Orang lain, banyak orang itu tidak menganggap dia. Tetapi Yesus yang lewat pada waktu itu akan menuju ke Yerusalem. Lewat di Yeriko, dia tidak hanya berhenti. Tetapi ketika dia berhenti, dia menatap Sakeus. Sakeus pasti kaget, saudara. Sakeus pasti akan berkata, aduh, mimpi apa saya semalam? Sehingga orang ini memilih saya untuk menjadi targetnya Tuhan. Untuk menjadi tujuan keselamatannya Tuhan. Selanjutnya, Yesus memanggil nama Sakeus. Ini menarik sekali, saudara. Menarik sekali. Buat saya terutama. Karena apa? Di saat orang memanggil Sakeus dengan sebutan koruptor, penjilat, penjahat, kaki tangan penjajah, musuh dalam selimut, dan sederet panggilan-panggilan buruk lainnya, Yesus yang berhenti melihat ke atas memanggil Sakeus dengan namanya. Satu perasaan tersanjung, terhormat yang dialami Sakeus. Saya ketika membaca ini, merenungkan ini, saya pernah bawa materi ini. Tetapi ketika saya ulang baca, saya tetap merinding. Ada sosok luar biasa yang tidak mencari kesalahan kita di belakang atau di masa lalu kita. Tetapi melihat bagaimana hati kita. Saya mau katakan buat kita semua. Tuhan Yesus kenal dan tahu setiap kita. Bahkan dia lebih tahu, lebih kenal daripada kita mengenal diri kita sendiri. Segala permasalahan, segala pergumulan, bahkan keluhan-keluhan kita, tanpa kita ceritakan pun dia tahu. Ketika Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Reaksi Sakeus bagaimana? Dia segera turun, nyandak lama-lama. Tempo dan dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus. Respon Sakeus luar biasa, saudaraku. Gercep, karena dia tahu orang yang akan menumpang di rumahnya ini adalah orang yang luar biasa. Tamu yang akan bertamu di rumahnya ini adalah Yesus, Tuhan Juru Selamat. Dan Yesus yang sama, Yesus yang menemui Sakeus, Yesus yang bertemu dengan Sakeus, Yesus yang sama sering sekali berhenti di depan pintu rumah kita, bahkan di pintu hati kita. Dia melihat kondisi dan kehidupan, keadaan hidup kita. Kita sering sekali tidak baik-baik saja. Iya ya.
kita sering sekali tidak baik-baik saja dan butuh pertolongan. Yesus ingin sekali masuk ke rumah kita. Yesus ingin sekali masuk ke hati kita. Tetapi semua balik lagi ke kitanya. Mari kita lihat kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saya bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Garis bawahi ini. Yesus berhenti ada di depan pintu. Mengetok. Pilihannya ada kepada kita. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Jadi pilihan ada di kita. Yesus ada di pintu. Dia mengetuk. Dia memanggil nama kita. Apakah kita mau berespon sama dengan Sakeus meresponi Tuhan pada waktu itu, atau kita pura-pura tuli? Orang Manado bilang pongo. Tidak mau mendengar. Padahal kita butuh pertolongan. Kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apakah kita hanya membuka pintu? Maaf ya, kalau misalnya ada bantuan yang datang. Karena di masa pandemi ini, orang lagi menunggu itu. Banyak orang menunggu itu. Itu manusiawi. Tapi lebih daripada itu, apakah Yesus masih ada di rumah kita dan di hati kita? Kalau Yesus masih ada di rumah dan di hati kita, kita tidak peduli mau ada bantuan dan tidak, kita bisa survive. Karena pasti ada pertolongan bagi kita. Sakeus bisa saja menolak. Ya saudara, Sakeus bisa saja menolak ketika Tuhan berhenti dan bilang, turun Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia bisa saja menolak. Kenapa harus di rumah saya Tuhan? Kenapa tidak di rumah si Lewi misalnya? Saya ini orang berdosa. Rakyat saja memandang saya, mereka bahkan mau melempari saya dengan batu, apalagi Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati Sakeus. Dan Sakeus memilih untuk tidak menolak Tuhan. Catat baik-baik. Pilihan ada di kita. Buka pintu itu. Biarkan pintu itu tetap terbuka. Jangan halangi akses masuknya Tuhan dengan sampah yang berseliweran di mana-mana. Sampah kebencian, kemunafikan, kesombongan. Buang semua itu. Biar Yesus aksesnya bisa langsung masuk ke rumah dan hati kita. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita juga sering bersikap sama seperti pada ayat yang ke-7. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kadang kita merasa paling benar, saudara. Dengan kegiatan kerohanian kita, dengan kehidupan kerohanian kita yang kita rasa sudah tinggi,
Kadang kita merasa benar, merasa diri paling suci. Kemudian kita mulai buat standar-standar nilai menurut kita dan kita kenakan ke orang lain. Merasa kehidupan rohani kita hebat. Kemudian mulai memandang orang lain, siapa sih kamu? Masuk gereja saja Senin Kamis. Maksudnya hari Minggu kita masuk gereja ya, tetapi maksud Senin Kamis jarang-jarang. Ibadah saja bolong-bolong. Saya tuh mulai. Saya mau katakan saudara, banyak orang sedang terhilang di gereja. Banyak orang sedang terhilang di gereja. Rutin memang beribadah. Rutin memang bergereja, tetapi sekedarnya. Ala kadarnya. Ke gereja, ke ibadah, karena motivasi-motivasi tertentu. Sehingga kerohaniannya tidak bertumbuh, dan imbasnya kehidupan jasmaninya pun juga begitu-begitu saja. Jalan di tempat. Sementara yang lain kesana kemari, istilahnya kosana komari, cari gereja yang sesuai dengan suasana hatinya. Kalau tidak sesuai, datang di gereja A, tidak sesuai dengan suasana hatinya, pindah lagi ke gereja B. Saudara, masa pandemi ini harusnya membuat kita introspeksi diri. Bersyukur kita di karantina. Harusnya itu membuat kita lebih banyak menciptakan hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Mengevaluasi hidup kerohanian kita sampai di mana. Yang lebih parah lagi saudara, banyak yang terlibat pelayanan tetapi maaf saya harus katakan munafik. Sombong secara rohani. Saudara, Tuhan tidak terpesona dengan rutinitas dan aktivitas saudara yang super banyak dan bejibun itu. Tuhan tidak terpesona saudara dengan aktivitas kerohanian kita yang sangat padat. Kelihatannya rohani, tapi kelakuan Roh Kudus, Roh halus. Katanya kelihatan rohani, tapi kelakuannya roh halus. Bicara firman fasih, tapi praktek hidupnya fasik. Ini juga tamparan buat saya saudara. Jangan hanya bisa bicara dan tidak bisa praktek. Tapi mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Menata lagi kehidupan kita sebaik mungkin di masa-masa ini. Sehingga kalaupun minggu depan kita sudah beribadah raya lagi. Ya, karena rencana ini live streaming terakhir. Minggu depan kita sudah mulai ibadah raya. Harusnya kita mulai mempersiapkan diri dengan baik. Kita pakai masker supaya tidak omong-omongin orang. Karena katanya, di mana 2-3 orang perempuan berkumpul, di situ selalu ada gosip. Saya tidak tahu itu benar atau salah, tetapi itu memang kenyataan saudara. Orang suka sekali memperguncingkan orang lain. Jangan sibuk menata rumah orang lain. Jangan sibuk menata hati orang lain. Tata rumah kita sendiri, tata hati kita sendiri. Agar Yesus betah tinggal
di rumah dan di hati kita. Mudah-mudahan kita tidak tersinggung ya hari ini. Saya hanya menyampaikan firman. Karena firman itu juga mengubahkan saya duluan. Menemplak saya duluan, baru ke sana. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Biarkan Tuhan tinggal di rumah hati kita. Saya katakan tadi, jangan halangi akses masuk Tuhan dengan sampah yang berserakan di mana-mana. Tapi mari mulai bersihkan. Mulai kelola rumah hati kita. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah hati kita, Dia tidak hanya memberkati secara jasmani, tetapi Dia akan memberkati secara rohani. Ketika Sakeus memperbolehkan, mengambil keputusan untuk menyambut Tuhan di rumahnya, apa yang terjadi? Ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena Sakeus pun anak Abraham. Luar biasa saudara. Ketika Yesus ada di kehidupan rumah tangga kita, ketika Tuhan Yesus ada di hidup kita, di hati kita, kita mulai belajar mengasihi orang bukan lagi karena, tetapi paradigma kita mulai ubah. Kita mulai mengasihi sesama kita dengan walaupun. Orang dunia boleh mengasihi orang karena saya mengasihi Miss Esti misalnya karena Miss Esti baik dengan saya. Saya mengasihi saudara karena saudara selalu peduli dengan saya. Saya mengasihi saudara karena saudara selalu ada buat saya. Saya mengasihi saudara karena yang banyak itu. Tetapi mulai ubah. Saya mengasihi saudara walaupun saudara membenci saya. Saya mengasihi saudara walaupun saudara tidak pernah ada buat saya. Saya mengasihi saudara walaupun saudara sering menyakiti saya. Saya mengasihi saudara walaupun yang lainnya. Itu baru kualitas hidup kerohanian yang bertumbuh saudara. Dan inilah yang menjadi kualitas hidup pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus? Pastikan saya, saudara, kita semua adalah pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus? Katakan bersama dengan saya dengan suara yang nyaring. Saya pengikut Kristus. Pastikan Tuhan Yesus betah tinggal di rumah dan di hati setiap kita. Karena dengan demikian hidup kita akan diubahkan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu. Engkau satu-satunya Tuhan yang peduli dengan kami. Kami boleh belajar dari kisah hidup, dari kisah perjumpaan Sakeus dan Tuhan. Bahwa sejak awal Sakeus menjadi targetnya Tuhan, target keselamatan. Dan kami pun tahu sejak awal dalam blueprint-nya Tuhan, kami pun masuk dalam target itu, target keselamatan. Dan Tuhan yang sama, Tuhan yang menemui Sakeus ribuan tahun yang lalu, Tuhan yang sama itulah yang sering sekali berhenti di depan pintu rumah dan hati kami. Yang sering sekali mengetuk pintu rumah dan pintu hati kami. Yang sering sekali menengok kami dengan tatapan yang penuh kehangatan. Tuhan yang sama yang sering sekali memanggil nama
kami masing-masing. Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kami. Tuhan itulah yang akan kami biarkan masuk dan bertahta di kehidupan kami. Tuhan itulah yang akan mengubahkan hati yang keras. Tuhan itulah yang akan membalikkan nama baik kami. Mungkin orang di luar sana memandang kami dengan tatapan yang membuat kami sakit. Tetapi Tuhan menatap kami dengan penuh kasih. Tuhan menerima kami apa adanya. Kami mau membuat pilihan seperti Sakeus. Kami mau berketetapan seperti Sakeus. Bahwa ketika Tuhan memanggil namanya dan Tuhan berbicara, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Respon Sakeus, segera dia turun dari atas pohon dan dengan sukacita menyambut Tuhan. Kami pun mau Tuhan, ketika kami mendengar Tuhan mengetuk pintu rumah dan hati kami pun mau segera membukakan pintu itu dan membiarkan Tuhan masuk, membiarkan Tuhan tinggal dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu sekali Tuhan. Hal yang terjadi pada Sakeus terjadi bagi kami. Kami mau membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kami mau katakan ini hati kami. Kami mau jadikan rumah Tuhan, baitnya Tuhan. Kami tidak mau salah mengambil dan membuat keputusan. Biarlah kualitas kehidupan kerohanian kami bertumbuh. Seiring dengan kami belajar mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Sakeus melakukan riset, Sakeus melakukan kajian tentang siapa Yesus itu. Kami yang sering diajarkan, biar kami pun paham, kami pun tahu, dan kami pun mampu Tuhan mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami terbatas, tetapi kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kami mengerti dan memahami segalanya apa yang belum disingkapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di usbu yang baru nanti Tuhan, kami mau berjalan bersama Yesus. Kami mau seirama dengan Yesus. Kami tahu Tuhan di pihak kami. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, betul-betul didasarkan pada Engkau dan semua berhasil dan beruntung adanya. Kami berdoa untuk yang sakit, jemaat-jemaat kami yang sakit dimanapun berada, baik yang ada di kota Timika maupun di luar Timika, yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit ataupun di klinik-klinik. Di mana-manapun itu Tuhan, jamahan Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Kuasa kesembuhan turun atas mereka. Kami percaya Tuhan kami adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah imannya Tuhan. Mari Tuhan temui mereka secara pribadi. Bangkitkan kembali keyakinan mereka bahwa mereka tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan dan orang-orang yang Tuhan kirim bagi mereka. Sehingga mereka dibangkitkan kembali untuk bergairah, bersemangat lagi menjalani hidup bersama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Timika. Kami tahu ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak permasalahan yang terjadi, tetapi kami hanya mau serahkan semua di hadapan Tuhan. Dan kami mau bawa semua dalam doa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu membolak-balikan segalanya. Kami katakan Timika penuh damai, kami katakan Timika penuh sejahtera, dan kami katakan Timika ada dalam keadaan rukun satu dengan yang lainnya. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan menolong mereka dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bahkan seisi keluarga mereka Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat yang sama.
Tuhan jaga, lindungi setiap mereka. Bahkan anak cucu yang terpisah jauh, Tuhan mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, kami bawa semua jajaran perangkat pelayanan kami Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat sekalian yang ada, jemaat lokal maupun simpatisan, kami taruh semua dalam tangan Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dalam minggu berjalan ini Tuhan, hari Minggu besok kami akan mulai dengan ibadah raya. Kami akan berkumpul bersama-sama. Kami taruhkan semua itu di dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa berencana Tuhan, tetapi semua kami balikkan untuk Tuhan. Semua kami kembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang berperkara, tidak ada suatu kuasa apapun yang mampu menggagalkan rencana itu. Terjadi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah proses belajar kami ini selama masa pandemi ini Tuhan. Kami didapati terus setia, kami didapati terus kuat, kami didapati terus ada hubungan baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Sehingga ketika kami berkumpul, kami benar-benar berkumpul dengan antusias. Kami benar-benar berkumpul dengan semangat dan sukacita menyambut Tuhan di hidup kami. Ada ucapan syukur, hormat, pujian hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan tuntunan bagi kita. Supaya di akhir-akhir zaman ini, apapun yang kita kerjakan, biarlah di bawah tuntunan firman Allah itu sendiri. Pengumuman bagi kita semua. Minggu depan, kita sudah beribadah kembali di gereja. Ibadah kita ini adalah ibadah khusus, yaitu kita akan memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-19. Ulang tahun gereja kita tanggal 7 September. Tapi mengingat kondisi pandemi COVID-19 ini, kita akan rayakan pada hari Minggu, ibadah Minggu Raya. Kita akan mulai jam 9:30 pagi. Jadi 9:30 pagi kita semua boleh beribadah di gereja. Dengan catatan, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Berarti kita harus tetap jaga jarak, kita semua harus memakai masker, dan kita harus mencuci tangan sebelum kita masuk untuk duduk di kursi-kursi yang sudah disediakan. Jadi saya mengundang Bapak Ibu, kita ambil bagian dalam ibadah, mulai kita laksanakan jam 9:30 pagi. Sesuai dengan protokol kesehatan, yang hadir dalam ibadah adalah yang berusia di bawah 60 tahun. Bagi yang sakit, kami sarankan untuk
jangan dulu beribadah, tetap saja beribadah dari rumah. Dan yang bisa hadir adalah orang-orang dewasa. Usia bagi anak-anak yaitu yang sudah duduk pada bangku SMA. Yang SMP ke bawah kami sarankan untuk tidak dulu ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi yang dewasa saja. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita sama-sama mulai lagi jam 9:30 pagi hari Minggu pagi. Sekaligus juga dalam ibadah itu kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus di awal bulan, yaitu di awal bulan September ini. Demikian pengumuman untuk kita semua, dan saya percaya bahwa dengan damai sejahtera sukacita kita akan ada kembali dalam ibadah kami di rumah gereja yang ada. Demikian pengumuman bagi kita semua. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kami. Bapa sudah hadir dalam ibadah Minggu Raya, mulai dari awal permulaan sampai dengan akhir daripada ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Allah sudah menuntun kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kuasa Tuhan itu ada bagi setiap kami. Kami yang hadir, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam masalah, Bapa berikan jalan keluar bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Tuhan juga menyertai, memberkati dalam usbu ini. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, damai, sejahtera, sukacita. Tuhan berikan bagi jemaat-Mu. Kami semua hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Bapa, kembalikan urapan baru. Hamba firman-Mu, biarlah hikmat pewahyuan surgawi sempurna bagi hamba-Mu. Pakai terus Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkenan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Rumah tangganya, suami, keluarga, usaha mereka, Tuhan juga menyertai, memberkati. Kami minta berkat yang sama tercurah bagi semua pelayan-pelayan yang melayani. Karunia, talenta-talenta yang ada, itu terus dilipat gandakan. Kami taat setia, kami terus melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sempurnakan apa yang kami lakukan ini, biarlah berkenaan dengan kehendak-Mu, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami tutup ibadah Minggu Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera. Anugerah, rahmat dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi saudara-saudara semua. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.